Jadi saya juga kayak gitu dulu nggak berniaga, nggak ada kepikiran untuk kuliah S1 sampai sekarang, apalagi sekarang sampai S2 gitu kan. Karena saya alumni Uniksa, jadi saya tidak lepas gitu saja dari Uniksa. Jadi saya tetap membantu, atau karena kita itu kan ada IKA, Ikatan Alumni. Jadi alumni itu nggak harus setelah tamat atau lulus langsung tidak ada sangkut pautnya dengan Uniksa, bukan seperti itu. Jadi kita sudah sebagai alumni, bagaimana pengalaman kita yang baik-baik kita ajarkan ke adik tingkatnya, jadi gitu. Intinya berusaha, berdoa, dan bersyukur. Kembali lagi di Kabar Uniksa, mengabari tanpa basa-basi. Jadi saya kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Reda Setiawan. Sudah ya terakhir ya. Kurang kadeknya. Kadek Reda Setiawan sudah. Alumni Uniksa Ya, ya. Alumni Uniksa sekarang mahasiswa S2 di Surabaya. Ya, tepatnya di PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang dulunya Politeknik ITS. ITS ya. Nah, ini akan kita bedah sekarang. Jadi kita kayak mendalam aja udah. Jadi kita explore lah gitu. Misalnya gimana sih caranya biar bisa S2 gitu. Terus apa aja persiapannya gitu. Kan tentu ada persiapan dari Reda kan. Nah, sebelumnya Reda di Uniksa itu prodi apa dulu waktu S1? Waktu S1 itu ngambil prodi Pendidikan Teknik Elektro Di FPK ya, Teknik dan Kejuruan. Terus kalau misalnya di FTK-nya itu elektro kan ada 2 juga kan? Ya, ada D3 elektronika. D3 elektronika sama pendidikan elektro. Reda itu awalnya dari SMA apa SMK? Kalau saya itu dari SMK jurusan Teknik Listrik. Listrik langsung ke elektro. Ya, elektro. Berarti sesuai lah sama bidang ilmunya ya. Kalau sekilas sih sesuai, tapi dulunya sih saya itu nganggapnya teknik elektro pendidikan itu tak kira murni gitu, karena kan dulu SMA SMK itu saya emang nggak berniat kuliah sih, itu nggak berniat kuliah, terus daftar bidik misi, ternyata lolos gitu. Nah, kenapa nih, ini menarik, kenapa Adi sing demen kuliah gitu? Nah, karena kan saya itu kan basicnya itu SMK dulu kan, sekolah menengah kejuruan. Nah, dari SMK itu kan tujuannya itu pasti setelah lulus kerja gitu, karena vokasi kan. Ya, jadi langsung lulus tuh. Ya, lulus tuh pasti tujuannya itu pasti kerja. Kebanyakan orang itu pasti mikirnya kayak gitu. Jadi saya juga kayak gitu dulu, nggak ada kepikiran untuk kuliah S1 sampai sekarang, apalagi sekarang sampai S2 gitu kan. Jadi nyoba-nyoba daftar bidik misi, karena kakak saya alumni juga di Uniksa, dapat bidik misi, saya suruh dapat bidik misi, saya kuliah pendidikan teknik elektro. Dan saya nggak tahu kalau pendidikan teknik elektro itu keguruan gitu. Sama teman-teman juga kebanyakan itu nggak tahu gitu ya. Tak kira murni pendidikan teknik elektro, tak kira murni ke teknik gitu. Karena dulu kan orang mau kuliah aja nggak gini, nggak ada tujuan kuliah gitu. Artinya pas milihnya itu nggak mendalami gitu ya? Ya, yang penting ada elektro ada hubungan sama listrik gitu dulunya gitu. Bisa elektro berarti ya? Ya, elektro. Terus pas udah jadi pendidikan, pas udah masuk kan udah diterima nih di Uniksa di teknik elektro. Kan ada masa perkuliahannya tuh kayak gimana? Pas kuliahnya itu kan, ini kok beda nih sama yang di SMK yang. Nah, itu dari pas awal udah kuliah itu ternyata tujuan akhirnya dari pendidikan teknik elektro itu ke pendidikan ya, keguruan gitu. Jadi ya agak gimana ya, dibilang kecewa karena kan dulunya emang nggak pengen jadi guru kan, ngajar aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa kan. Malahan sering permainkan guru gitu. Jadi kan ya SMK teknik itu udah tahu dah semua. Teknik kan malah sering permainkan guru, jadi sekarang malah mau ke basic, mau jadi guru gitu ya. Itu nggak kepikiran kali sampai kayak gitu. Tapi kan bisa karena udah ya, karena kita udah menjalani di perkuliahan itu ya, lama-lama jadi ya nyaman gitu. Akhirnya bisa lah mengikuti ya, bisa mengimbangi gitu sama teman-teman. Oke, jadi waktu di kuliah elektronya itu kan kayak ada konsentrasi nggak pas
elektro kan di SMK tentang listrik nih, kita ngomongin belajar tentang listrik misalnya Reda kan. Nah di elektronya itu listrik juga tuh kan biar kalau nggak salah tuh di elektro juga ada peminatan kalau Ya, ada peminatan. ada multimedia itu sama kayak PTI lah gitu. Kalau misalnya di Reda itu kayak gimana Reda? Kalau saya itu kan waktu saya kuliah S1 itu ambil peminatannya itu ke konsentrasinya itu semester 4 itu saya ngambil arus kuat itu ke listrik khusus ke listriknya gitu, aja ya. ya. Ada 4 kalau nggak salah waktu seangkatan saya itu ada arus kuat, arus lemah, multimedia. Ada 2 arus kuat sama arus lemah. Arus lemah itu multimedia sama teknik komputer jaringan gitu. Yang saya ambil di arus kuatnya untuk di teknik listriknya karena kan dulu saya basicnya di listrik. Gitu, ya. Biasanya nih yang saya dengar sih kalau di anak elektro itu biasanya sambil kuliah tuh kadang kerja juga. Soalnya kan banyak yang proyek dari perusahaan itu kayak benerin AC, ya. Terus apa tuh masang-masang lampu tentang listrik lah, itu banyak yang teman-teman saya yang gitu. Reda tuh juga ngalamin gitu kan? Ya saya kan karena emang saya basicnya kerja kan, emang suka kerja gitu orangnya. Jadi ada dosen yang ngajak kayak ngambil proyek itu di luar kayak servisasi, apa namanya cleaning AC gitu, sama servis lainnya, masang listrik juga. Itu pun di Unisa juga pernah dalam perkuliahan itu, misalnya ya di dalam Unisa perbaiki di FIP waktu itu juga pernah sama dosen yang ngajar di elektro gitu. Jadi ketika nggak ada perkuliahan, nggak sibuk gitu juga langsung sambil menerapkan ilmu yang dapat ya, teori yang dapat di perkuliahan. Keren juga ya. Kalau misalnya itu sebenarnya sambil menyelam minum air gitu. Bebekan nanti saya nggak bisa menyelam. Oh iya benar. Tapi bisa lah apa tuh kayak menambah penghasilan ya. Jadi sebagai mahasiswa kan. Ya, dapat juga uang kan kalau dulu sih tujuannya nggak ke penghasilan karena mungkin dulu kan masih penasaran ini alatnya apa, ini gimana cara kerjanya, gimana cara servisnya gimana gitu. Jadi diajak kerja aja udah senang kali gitu. Wah, yang penting kita dikasih makan gitu, itu kan karena kerja kan pasti kita capek kan. Kalau dulu nggak ada orientasinya ke bisnis, ke uang gitu loh. Nanti kalau gini bisa lah pasang asin. Nah, kita pasang nanti kan. Ya, soalnya lumayan panas ini. Wah, itu dari sekian bicara panas ya. Nanti kan bisa nih, siapa tahu ada yang sponsor gitu. Ya, asin lah 1 itu biar bisa ngundang Pak Menteri gitu. Biar nggak kepanasan itu. Nanti Reda yang bantu pasangnya. Oke. Nah, ini dengar-dengar juga kalau Reda ini kan cerita Reda tadi nggak minat kuliah awalnya gitu kan, nggak minat kuliah, terus tahu-tahu kuliah itu istilahnya tanpa minat lah intinya gitu. So kuliah jalan dan saya dengar juga nih dari teman-teman yang lain itu Reda juga berprestasi lah dalam artian ikut lomba gitu, ikut event-event kegiatan baik itu dalam negeri maupun internasional gitu. Nah, kok bisa nih? Gimana ceritanya nih? Awalnya nggak minat kuliah, tapi berprestasi. Nah, itu gimana nih? Nah, jadi gini kan, dari awal mau kuliah itu kan emang nggak niat kan. Jadi karena kita udah kuliah kan kita terpaksa mengikuti alur perkuliahan itu. Nah, setelah OKK nih kan, itu kan dipaksa untuk mengikuti UKM. Nah, karena saya ini bidik misi, nah kan kadang kan di bidik misi di Indonesia itu katanya harus ikut UKM ya. Bukannya ikut organisasi, bukan di UKM, intinya ikut organisasi. Ya. Nah, karena dulu kan saya di STM itu kan saya memboyong kali sama yang namanya organisasi itu gitu. Pokoknya nggak percaya sama organisasi gitu. Terus setelah karena saya kuliah dituntut dengan harus ikut organisasi, harus aktif lah karena bidik misi kan, karena penerima beasiswa. Jadi saya ikut organisasi gitu, dan ikut organisasinya ini pun diajak sama kakak tingkat gitu, bukan dari minat sendiri gitu. Itu karena mepet gitu waktu penerimaan organisasi itu kan ada waktunya dulu kan, karena dulu offline kan, sekarang ini online. Saya nggak tahu juga gimana mekanismenya. Nah, itu pun juga karena diajak sama kakak tingkat gitu. Nah, setelah udah mengikut dalam di organisasi itu, karena orang-orang di dalam organisasi itu
semuanya ilmiah orangnya. Jadi saya mungkin salah masuk Organisasi. organisasi dulu, berpikirannya salah masuk organisasi karena yang dulunya saya nggak bisa berorganisasi, nggak bisa caranya ngomong di depan umum itu nggak bisa kan gitu. Jadi saya di dalam organisasi yang saya ikuti itu namanya UKM Pekim, saya sebut namanya UKM Penalaran Pekim, karya ilmiah ya. itu penalaran ilmiah. Jadi saya merasa minder sama teman-teman organisasi itu. Teman-teman ada yang pinter-pinter kali ngomong gitu karena dia emang pengalaman dari SMA kan, SMA-nya kan ikut organisasi juga kan. Karena UKM karena organisasinya juga ilmiah kan, semuanya berilmiah gitu. Saya agak minder gitu. Berilmiah ya. Makanya saya kan dari untuk prestasinya itu saya udah di akhir-akhir semester baru saya bisa mengikuti lomba ya. Karena mungkin karena lihat teman-teman juga sama kakak tingkat, sama yang di samping saya juga, karena beliau juga yang karena dia juga adminnya ini yang pergi jalan-jalan keliling Indonesia lah, yang ya saya istilahnya termotivasi. gitu ya, kayak kita tuh termotivasi dengan orang yang sudah pernah mengalami itu. Saya pun juga kayak gitu kalau lihat teman-teman kakak tingkat waktu dulu itu kan, ini kok dia bisa ya dapat juara gitu. Nah itu dari kita nggak bisa itu jadi termotivasi. Gimana caranya biar kita setidaknya bisa lah seperti mungkin karena di lingkungan yang organisasi saya ikut itu lingkungannya positif karena semua teman-teman itu bidangnya kan di ilmiah juga. Jadi secara tidak langsung saya sedikit demi sedikit saya juga ikut belajarnya gitu, belajar untuk nanti untuk kedepannya untuk lomba-lomba itu. Oke, jadi menarik sekali ya sebenarnya. Dari awalnya nggak minat sama sekali, mungkin karena udah kadang masuk nih gitu misalnya ya. Kalau udah kadang masuk terus circle pertemanannya tuh kayak gitu semua ilmiah, semua lomba kan. Jadi secara tidak langsung kita harus bisa mengikuti gitu. Semuanya penuh dengan kompetisi misalnya gitu kan. Jadi kita kalau misalnya nggak bergerak gitu, jadi ketinggalan jauh gitu. Jadi mungkin Reda itu mengikuti dikit demi sedikit gitu ya, misalnya akhirnya bisa mengikuti gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita juga ya mengikuti organisasi itu ya. Kan tergantung dari individu masing-masing mahasiswa itu. Jadi di mana dia berorganisasi, apakah dia bisa mengikuti organisasi itu dengan baik atau gimana kan tergantung individunya juga ya. Tergantung pergaulannya juga masih berpengaruh sebenarnya ya. Kadang kita mahasiswa kalau misalnya pergaulannya ya agak ya tanda petik negatif lah gitu, ya pasti hasilnya juga itu yang didapatkan ya gitu. Tapi tidak untuk kemungkinan kita juga tidak bisa menyalahkan pergaulan, karena kan yang bawa itu kita sendiri. Jangan menyalahkan pergaulan ini. Sebenarnya tergantung individunya masing-masing ya. Bisa kuat nggak kalau misalnya ada pergaulannya kayak gitu, kuat kita kuat imannya duluan. Kita kuat mental kan teruji. Iya sih sebenarnya. Oke, nah ini awal mula Reda pas mulai lomba itu kapan? Kan mulai masuk UKM itu kan jadi mahasiswa baru kan, maba semester 2 kalau nggak salah ya, kalau semester 2. Nah, mulai lomba-lombanya itu sejak kapan? Kalau mulai lomba yang offline itu semester 7 saya. Berarti udah mau tamat. Ya udah mau tamat itu. Makanya agak nyesel kadang kan ya. Karena kita udah mau tamat baru udah lagi seneng-senengnya ikut lomba jalan-jalan gitu. Padahal tapi waktu kita tuh lagi sedikit di kampus gitu. Dan lomba pertama itu kalau nggak salah kemarin narasumbernya Gary ya. Ya itu udah sama Gary. Kemarin tuh. Itu juga lomba terus tuh. Udah sama dia dah yang saya tahu karena dia emang bidangnya di ilmiah kan, apalagi MIPA kan. Apalagi MIPA itu bidang ilmiah. Dia ngajak untuk lomba sama ada teman lagi satu jurusan manajemen sekarang udah tamat ya. Lomba itu LKTI di sana. Waduh itu baru pengalaman pertama kali ya. Terus kesannya gimana aduh? Wah kesannya emang kan namanya aja belum pernah kan, apalagi yang berkaitan dengan ilmiah makalah dan sebagainya. Karena kan makalah kan sama sering kopas gitu kan, nyari teman gitu, temennya buat kita editnya dia edit nama aja kadang gitu. Mahasiswa ya, yakin mahasiswa sebenarnya juga tuh. Itu dituntut presentasi harus kan namanya lomba kan. Kan kita tidak boleh membaca atau gimana tanpa teks harusnya. Tanpa teks kan. Itu
beban kali buat saya, soalnya kan saya nggak pernah presentasi gini di depan orang banyak itu. Ngomong aja kadang kan masih belepotan gitu. Kadang disuruh, tapi ya beruntung juga bisa melewati itu gitu. Artinya itu sebagai pengalaman awal ya, istilahnya ya, langkah awal untuk langkah selanjutnya sebenarnya ya. Nah, kan dari lomba pertama kali itu di Lombok ya, di Lombok Unram tempatnya. Kan setelah itu udah mulai nih bertemu, istilahnya Reda mungkin ya, saya baru pertama kali lomba, ternyata gini ya lombanya, ternyata lawannya kayak gini, mahasiswa lain itu kayak gini. Nah, setelah itu gimana persiapan Reda tuh biar apa ya, memperbaiki diri lah bilang gitu. Karena kan dari belajar dari pengalaman yang sebelumnya yang di Lombok itu emang sayanya yang kurang maksimal kan di presentasi. Jadi pas lomba untuk yang keduanya itu di Makassar sama teman saya yang akuntansi sama D3 akuntansi. Sama yang M4 sama D3 akuntansi. Kalau nggak salah, lupa saya juga. Udah lama soalnya. Jadi saya mempersiapkannya dengan matang ya. Presentasi hamin 1 minggu itu saya sudah belajar sama teman-teman kan. Jadi belajar menghafal, belajar cara ngomong di depan teman-teman sebagai gini apa namanya, kayak audiens gitu, biar latih mental juga gitu. Nah dari sana saya berpikir bahwa semua itu butuh proses, emang kan nggak bisa secara langsung dari yang nggak bisa langsung bisa gitu kan. Emang nah itu sebenarnya lalu banyak orang mengharapkannya gitu, misalnya sekarang lomba pertama kali nyoba harus langsung dapat juara, kan nggak mungkin gitu kan, tanpa melewati proses-proses yang panjang gitu. Nah setelah itu baru udah mulai terbiasa ya. Udah mulai terbiasa dan timnya mungkin karena saya ngajak tim yang udah nyaman mungkin ya, karena sering ngajak lomba kan udah gininya apa namanya, kekompakannya itu udah masuk kali gitu. Feel-nya udah ada ya. Ya dibilang kayak chemistry-nya udah ada gitu. Chemistry-nya. Benar. Itu juga perlu sebenarnya pas lomba ya, biar saling melengkapi. Ya, kegiatan-kegiatan itu. Jadi udah berapa kali nih sebenarnya lomba? Kalau misalnya waktu satu itu. Lomba offline ya. Kalau offline pertama Unram. Oh berarti di Lombok pertama kali itu di Unram, baru di UIN Alauddin Makassar kedua, baru ke Surabaya Unesa. Terus setelah Unesa lagi ke UIN. Itu tapi beda Makassar ya juga. Ya Makassar juga. Tapi beda kampus. Nah, beda penyelenggara, kayak organisasinya. Setelah di UIN baru ke UNES Semarang. Ya Semarang. Nah, setelah di Semarang terakhir yang untuk lomba offline-nya itu sebelum corona itu di Jogja. Karena karena kan dulu kepikiran pengen kali ke Jogja jalan-jalan gitu. Dapat ada peluang UNJ, kebetulan UNJ yang mengadakan Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya pun nggak lolos sebenarnya gitu. Saya sebagai waiting list-nya. Artinya sebagai finalis itu enggak sebenarnya? Ya finalis bukan, tapi sebagai waiting list. Ketika salah satu finalis nggak bisa hadir, jadi waiting list yang naik gitu. Itu lomba di UNJ itu sebelum corona, tepatnya sebelum corona. 2020. Berarti udah 2 tahun, 2019 ya? 2020 awal 20 Maret, pokoknya sebelum corona lah. Lagi dikit berarti ya? Lagi dikit. Setelah itu udah mulai surat edaran datang. langsung corona langsung online bisa ya, langsung online. Nah jadi itu banyak sekali ya, dari Makassar, terus Semarang, Lombok, Jogja juga ya. Nah, dari semua pengalaman lomba-lomba itu kan tentu ada suka dukanya nih. Ada. Mungkin ada nggak pengalaman yang apa mungkin unik yang pernah Reda lewati gitu? Kalau ini pengalaman duka dulu apa suka? Dukanya dulu. Kalau duka ada yang pernah pengalaman duka yang tidak pernah terlupakan sampai sekarang ini, yaitu ketinggalan pesawat. Nah itu udah pengalaman yang paling fatal dalam. Kenapa bisa tuh? Apa telat bangun apa gimana itu? Nah jadi gini kan, itu di UNESA tuh, di Universitas Negeri Surabaya. Jadi itu pas lomba esai ya, nama lombanya Galaksi yang udah esai. Lomba esai di Surabaya. Lomba esai di UNESA Surabaya. Jadi saya ini beli tiket
Nah, boleh nyebut gini nih, boleh nyebut. Boleh. Ini saya sponsor. Jadi saya beli tiket maskapai AirAsia. AirAsia. Ya. Kesananya Lion Air, baliknya AirAsia gitu. Kesananya aman-aman aja, aman aja dari Singaraja, Denpasar, terus bandara Ngurah Rai ke Surabaya, Juanda. Ya, bandara Juanda Surabaya. Nah, pas di lomba, jadi kan, nah kebetulan lombanya saya dapat juara 2. Dapat juara 2 ya. Waktu itu dapat juara 2, jadi kan kami ini dapat hadiah. Nah, setelah mau pulang, ternyata panitia itu masih mengantar peserta yang dari kampus lain gitu. Karena saya nggak tahu daerah sana kan, daerah macet gitu kan, saya nggak tahu kan. Jadi saya menganggap bahwa masih ada waktu gitu. Saya nggak saya diantar belakangan saja gitu kan. Saya diantar belakangan, terus pas dalam perjalanan saya sama teman-teman malah singgah di di tempat toko oleh-oleh. Singgah tempat toko oleh-oleh, dan itu pun sebenarnya udah lagi mepet sejam sampai 1,5 jam check in gitu. Nah, di sana tuh udah ada firasat buruk dari teman saya yang cewek sama teman saya yang cowok kan, dan saya juga pun merasakan hal yang sama gitu. Nah, sampainya di bandara ternyata maskapai AirAsia itu beda terminal dia, karena AirAsia di Juanda itu terminal internasional ya. Beda kalau misalnya kan kalau di Bali itu walaupun kita penerbangannya domestik, tetap di check-in-nya di terminal domestik kan. Nah, di Juanda itu beda. Kalau AirAsia itu kan, karena AirAsia itu maskapai luar kan, jadi dia terminalnya itu di terminal internasional, sedangkan terminal internasional dan domestiknya itu ada waktu 30 menit jaraknya. Dan saya itu nyampe di terminal domestiknya, dan kan untuk mencapai sana kita udah telat, terus kita turunnya di bandara terminal domestik, terus menuju ke terminal internasional itu makan waktu 30 menit. Sampainya sana tak kira bakalan lancar kan, sampainya sana udah cek semuanya kan, sebelum masuk bandara kan tahu dah kan, cek semua. Terus nyampe di locker check in itu ternyata pesawatnya udah terbang gitu. Waduh. Kenapa telepon pilotnya suruh mundur lagi? Itu bisa. Kadang kan itu ya. Kalau pesawat telat boleh kita nunggu lama. Kalau kita telat dikit aja udah terbang kan. Iya, ini kayak cewek sih sebenarnya juga ya. Kita harus nunggu itu ya. Kalau cewek saya nggak tahu gitu. Itu dan besoknya pun saya harus ujian proposal gitu. Sedangkan malamnya saya masih di Surabaya gitu. Gimana caranya malam masih di Surabaya, sedangkan besok harus pagi-pagi. Terus besoknya ke Bali itu lewat mana? Nah, karena saya dapat juara 2 kan. Nah, itu lumayan dapat uang. Jadi sekitar 2 juta lah. 2 juta dapat uang. Jadi uangnya itu masih sisa untuk beli travel ada di bandara, ada travel dari bandara sampai Bali langsung. Habis semua uang lomba itu habis. Itu perjalanan selama kurang lebih 8 jam kalau nggak salah. 8 jam tuh ya. Langsung sampai di Bali berarti. Dan langsung setelah itu langsung ujian. Wih, mantap ya. Jadi saya pernah juga ngalamin kayak gitu dulu waktu di lomba di UNES gitu. Tapi itu selang seharinya gitu. Jadi lumayan mepet sih. Itu aja selang sehari, apalagi ini kan berapa jam gitu. Jadi agak paling juga ya sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya mepet kali ya kalau misalnya ikut lomba itu, yang paling tidak istilahnya sebagai pembelajaran aja lah gitu ya. Bisa kita mengatur waktunya itu ya. Itu sebagai tantangan juga ya. Nah, ini kan Reda sekarang udah S2 nih ya. Sekarang semester berapa nih? Semester 3. Lagi 1 semester udah tamat nih. Kan 2 tahun ya 4 semester di pasti karya 2 tahun. Ya pasti bisa lah gitu kan. Kan awalnya berprestasi gitu. Pasti bisa mengikuti lah gitu. Paling tidak bisa mengikuti. Nah, selama di Undiksa kemarin waktu jadi mahasiswa itu kan kayak ada peran-peran orang dosen gitu kan. Ya, kalau dekat sama dosen itu kan
emang gimana? Sebatas Kayak- mahasiswa ya, sama dosen. mahasiswa dan ya. dosen. Nah, gimana cara kita mendekatkan diri untuk sama dosen biar tidak canggung dalam Canggung, ya. melakukan bimbingan atau Iya, benar. melakukan konsultasi yang lainnya gitu, Iya. bisnis ataupun apa gitu kan. Iya. Itu sih. Nah ini Reda kan apa namanya sekarang S2 ya, juga S2. Kemarin juga saya lihat juga aktif ikut lomba-lomba. Baik, sekarang udah naik tingkat lah sekarang. Dulu kan nasional nih, sekarang udah naik tingkat nih ke internasional. Nah itu motivasinya itu seperti apa gitu? Mungkin bisa berbagi sama teman-teman mahasiswa yang lain juga. Jadi kan karena saya sudah alumni kan. Jadi saya lihat dulu kan ada teman saya yang lolos lomba internasional di Thailand gitu. Itu waktu offline. Nah karena dulu saya nggak emang apa namanya, mungkin emang nggak kesana di pikirannya kan. Karena itu internasional, wah kayaknya itu nggak mampu saya gitu kan. Nah ternyata setelah saya tahu event-eventnya di sana itu kayak gimana, mekanismenya kayak gimana gitu. Setelah saya nanya dari teman saya itu, wah ternyata lumayan, ternyata mungkin saya bisa mengikuti itu. Nah karena saya sekarang alumni, jadi kebetulan juga saya sama dosen pembimbing kan disuruh nanti bantu-bantu adik tingkatnya biar ada yang generasi penerusnya gitu. Artinya apa namanya kayak menurunkan Ya menurunkan ya. Nah, bukan membimbing sih, Ya. lebih tepatnya ngajar apa namanya, mengajak agar dia tuh tertarik itu. Setidaknya mau ikut aja dulu, nanti untuk masalah kedepannya dia bisa buat itu kan nanti tergantung mereka masing-masing gitu ya. Tergantung kemampuan mereka juga ya. Jadi setelah kita tamat atau menjadi alumni di Undixa itu paling tidak kita punya jejak lah gitu. Ya. Misalnya ini ada regenerasinya itu, ada yang meneruskan apa yang telah kita lakukan. Atau juga itu untuk prodi, untuk Undixa gitu. Kan kalau misalnya mahasiswa yang berprestasi kan lembaga juga yang bangga gitu. Dan juga lembaga tentu berperan ya. Iya. Selama ini kan Pastinya kalau misalnya tanpa ada Undixa lembaga ya, kan nggak mungkin lah gitu. nggak bisa jalan-jalan. Sebenarnya saya juga ngalamin kayak gitu. Kalau Undixa memang selama ini ya komitmennya memang itu untuk meningkatkan kayak Aktivitas kompetensi mahasiswanya juga ditingkatkan kan. Selama ini kan Kegiatan-kegiatan banyak mahasiswa. prestasi yang muncul kan dari Undixa gitu mahasiswanya. Itu juga berkat dari lembaga, dari dosen dan semua pihak yang gitu. Nah terakhir nih untuk Reda, mungkin apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman, mungkin untuk mahasiswa yang lainnya. Karena di kabar Undixa itu narasumber itu harus memberikan kata mutiara gitulah gitu. Kata-kata yang manis gitu. Padahal ngomong nggak bisa disuruh buat kata mutiara. Jadi mungkin itu bisa sampaikan ke teman-teman biar mereka itu ya paling tidak termotivasi lah gitu. Jadi sedikit dari saya, karena saya alumni Undixa, jadi saya tidak lepas gitu saja dari Undixa. Jadi saya tetap membantu, atau karena kita itu kan ada IKA, Ikatan Alumni. Jadi alumni itu nggak harus setelah tamat atau lulus langsung tidak ada sangkut pautnya dengan Undixa, bukan seperti itu. Jadi kita sudah sebagai alumni, bagaimana pengalaman kita yang baik-baik kita ajarkan ke adik tingkatnya, jadi gitu. Satu kalimat yang bisa dari saya itu, yang bisa saya ucapkan dari saya itu, intinya berusaha, berdoa dan bersyukur. Jadi ketiga itu aja kita terapkan, pasti kedepannya kita bakalan ada gini baik-baik dah yang beri kita. Hasilnya juga akan baik. Jadi gitu. ingat berdoa, berusaha dan bersyukur gitu ya. Jadi hasilnya akan juga mengikuti gitu. Oke, jadi itu yang bisa saya kayak kita obrolkan ya untuk teman-teman semua. Semoga kalian itu paling tidak termotivasi lah itu sedikit, walaupun sedikit lah nggak apa-apa ya. Jadi ini kayak kita berbagi pengalaman gitu lah. Oke, mungkin itu aja ya Reda ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Selamat waktu dan sampai jumpa.